Oke, nah ini kita mulai aja. Tanya dulu nih, udah banyak guru yang berikan tugas? Udah? Oke, nah ini saya berikan tugas biar nggak rempong. Tugasnya saya kasih mudah, tapi tulis tangan. Yaitu adalah tulis tangan ya buat yang minggu depan, yang ini lagi. Enggak, beda lagi. Ini gelombang berapa? Gelombang 2. Berarti nanti, oke. Buat yang masuk minggu depan, kumpul aja langsung sama saya. Tugasnya itu tulis tangan. Carilah tentang sejarah awal dan perkembangan dari berpikir komputasi. Hanya itu aja. Oke, paham ya? Carilah tentang sejarah awalnya dan perkembangannya berpikir komputasi. Sampai di mana saat ini. Paham? Hanya itu aja. Semakin panjang, semakin baik. Boleh ya? Gampang ya? Jadi jangan nanti nanya sama saya, gini-gini gimana secara kerjainnya. Yang masuk di minggu depan tinggal dibawa aja sama saya, dikumpulkan sama saya. Oke? Nah, kalau di kelas lain, Brian yang bilang, catat di buku latihan dan kumpulkan dalam bentuk video. Kenapa dikumpulkan dalam bentuk video? Karena di zaman sekarang, teknologi zaman sekarang sudah ada namanya aplikasi, kita mengetik tapi bisa dibuat dalam bentuk buku. Ada yang tahu? Oke, bagus. Nah, pasti ada yang tahu, tapi pura-pura bengkok. Masuk saya ini ya, kita mengetik nih, tapi nanti tampilannya dalam bentuk sebuah buku. Tulisannya itu, fontnya itu bisa diganti. Nah, itulah saking canggihnya zaman sekarang. Tapi zaman guru sekarang, teknologi makin canggih, murid juga makin mengerti, tapi guru pun juga mengerti. Nah, udah banyak di kelas 9, kelas 8, dan kelas 7 memakai kayak gitu, jadi ujiannya pun disalahkan atau langsung diremedial. Nah, jadi di sini saya anggap semuanya baik-baik ya. Saya anggap semuanya di sini baik-baik. Saya nggak perlu minta dalam bentuk video gimana kamu ngerjain. Benar nggak itu kamu yang ngerjain atau tidak? Oke, jadi kamu foto aja nanti kirim ke dalam Google Classroom. Boleh? Boleh ya. Jadi di sini saya buat dulu. Nah, kita lanjut belajar yaitu tentang nih. Kita catat dulu soalnya nih. Atau langsung di tugasnya aja di kelas 8A. Atau nanti aja deh. Nah, kita masih lanjut topik kita itu yaitu tentang computational thinking, berpikir komputasional. Mengapa penting? Gunanya itu adalah sebagai alat untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks. Nah, jika misalnya kamu punya masalah nih, kan berarti kita harus susun dulu ya, kita harus pikirkan gimana cara menyelesaikannya. Dan computational thinking itu terdiri atas 4, yaitu penguraian. Penguraian itu berarti kita urai-uraikan atau kita bagikan. Benar ya? Ini gimana sih cara menyelesaikan ini atau cara selanjutnya itu bagaimana? Kalau pakai cara yang ini bagaimana? Nah, memecah masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dan bisa kita kerjakan. Yang kedua, memahami pola, analisa, dan cari hal yang berulang. Yang ketiga, desain algoritma. Nah, buatlah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditemukan. Yang keempat, abstraksi. Pisahkan atau buang bagian dari masalah yang tidak dibutuhkan dan buat satu solusi yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah lain yang serupa. Nah, topik kita selanjutnya itu adalah pengertian flowchart. Nah, ini adalah flowchart. Nah, ini makanya saya bilang diambil bukunya sama pulpennya. Oke. Nah, coba kamu tulis di buku kamu. Oke. Kita belajar dulu dari awal aja dulu nih, sebelum masuk ke dalam masalah yang besar. Sebelum kita masuk ke dalam masalah yang besar, di sini saya buat ya. Di sini siapa yang udah pernah masak? Ada yang udah pernah masak? Ada yang udah pernah memasak? Contohnya masak air. Ada? Oke, saya buat gini. Tulis di bukunya, coba ya kita belajar bagaimana cara memasak air.
Oke, coba kamu buat langkah-langkahnya. Apa yang harus dipersiapkan untuk memasak air? Boleh? Boleh ya? Ya, coba. Ditulis di bukunya nih. Baru nanti kita jelasin. Bagaimana cara untuk memasak air? Ya, buat yang online juga sama ya, diambil bukunya. Kemudian kita kan lagi membahas tentang berpikir komputasi, benar ya? Tadi sudah baca ulang, yaitu tentang bagaimana memecahkan suatu masalah. Masalah kita ini adalah cara memasak air. Nah, jadi di buku itu coba kamu tulis, gimana sih menurut kamu cara untuk memasak air? Apakah begini caranya atau bagaimana dan lain sebagainya. Nah, habis itu nanti kita sesuaikan bareng-bareng. Kemudian nanti kita buat flow chart-nya. Oke? So, tunggu sampai 2 menit lagi. Sekarang 4.15 ya, sampai 17. Ini sudah record atau belum ya? Gimana? Buat yang online, coba dibuat ya. Kita belajar dulu nih. Belajar dari hal yang mudah nih. Kalau teori terus, mungkin jadi ribut. Di sini kita mau lihat dulu nih. Dalam hal yang simple. Sudah? Oke, sanggap sudah, kita mulai dari tahap pertama. Kalau di dalam komputer membuat flowchart itu, kita mulai dari kata start. Oke, nah kita mau mulai masak air. Apa langkah pertama jika kita ingin membuatkan air? Ayo. Oke, kita samain ya. Mengambil panci. Kemudian, biasanya kalau masak air itu pakai panci atau pakai yang ada teko yang bisa bunyi? Atau yang gimana? Oke, mengambil panci. Kemudian apa? Masukkan air ke dalam panci. Kemudian gimana lagi biasanya? Oke, kemudian nah, nyalakan api. Oke, ditunggu mendidih. Nah, ditunggu mendidih ini kita ganti ya. Nomor 6-nya, jika bunyi berarti sudah matang. Benar ya? Kemudian kalau jika tidak bunyi berarti belum matang. Oke, sampai di sini dulu. Oke, tujuannya itu adalah head. Kita sesuaikan dulu ya. Oke, ini ditulis sudah. Nah, kalau ini sudah ditulis, baru semasuk apa sih yang akan kita pelajari. Nih, pengertian dasar flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi flowchart ini dengan yang kita pelajari beberapa minggu ini saling berhubungan. Oke, benar ya? Langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Nah, tadi juga ada bahas tentang algoritma nih. Kita lanjut. Nah, dalam penulisan flowchart dikenal dua model, yaitu sistem flowchart dan program flowchart. Sistem flowchart adalah bagian yang memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari beberapa file ke dalam media tertentu. Ini ada bagiannya ya.
Melalui flowchart ini terlihat jenis media penyimpanan yang dipakai dalam pengolahan data. Selain itu juga menggambarkan file yang dipakai sebagai input dan output. Yang ketiga, tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah. Yang keempat, hanya untuk menggambarkan prosedur dari sistem yang dibentuk. Kita lanjut. Nah, program flowchart itu terdiri atas dua metode, konseptual flowchart sama detail flowchart. Menggambarkan alur pemecahan masalah secara global. Yang kedua, pemecah masalah secara rinci. Nah, untuk kedua ini ada perbedaannya. Ada yang bisa jelasin? Yang ini secara global, yang ini secara rinci. Nah, kalau secara global itu berarti adalah masalahnya itu dilakukan oleh banyak orang. Banyak yang mengalami masalah itu. Nah, yang kedua ini detail flowchart, dari masalah itu kita buat lagi kerinciannya nih. Kita buat lagi lebih rinci lagi. Oke, kita lanjut. Nah, simbol-simbol flowchart itu ada 3. Flow direction symbol, processing, sama input outputnya. Nah, ini saya nggak usah baca, kita masuk ke bagian yang lebih mudahnya. Oke, nah ini saya pengen coba kamu gambar, kemudian dibuat artinya. Dibuat dengan cepat. Paham ya? Dibuat dengan cepat. Yang pertama, oke, saya garisin aja ya, yang perlu dibuat ya. Yang pertama dibuat dulu yang ini. Tanda panah, gunanya buat apa? Kelihatan? Sebar besar. Dibuat simpel aja nih. Oke, kita belajar mudah dulu nih. Dibuat yang tanda panah, gunanya menjalankan arus suatu proses. Ya. Yang ini aja ya, dibuat jelek-jelek aja, yang penting biar kamu mengerti aja. Dari gambar tanda panahnya satu aja, mau bawah, yang penting tanda panah. Sudah. Nah, kemudian buat yang bulat ini. Oke, dibuat yang bulat gak usah ditabelin. Dibuat aja seperti gitu. Yang bulat ya. Simbol konektor. Arti konektor itu apa nih? Connect. Apa arti connect dalam bahasa Indonesia atau menurut kamu? Oke, benar ya. Simbol penghubung. Sudah? Nah, jadi misalnya kamu mau buat sesuatu di sini, ada bulat satu. Mau kamu lanjut ke halaman kedua, buat yang bulat. Sudah? Nah, ini simbol konektor, itu aja dibuat nih. Konektor tadi berarti sambungan atau penghubung, gitu aja. Udah? Udah ya? Oke, sudah. Nah, ini kita mau belajar yang lebih enak lagi nih. Kemudian selanjutnya, nah, ini dicatat semua. Ini, yang tadi ini processing simbol ya, dicatat semuanya. Kita mulai dari atas dulu ya. Simbol proses menyatakan suatu tindakan proses. Nah, yang dilakukan oleh komputer. Nah, di sini nanti kita bakalan bermain ya, kita bermain pikiran, yang mana yang cocok pakai ini, yang mana yang cocok pakai ini. Udah? Yang ini udah ya, saya turunin ya.
Nggak usah dibuat rapi-rapi, yang penting paham aja bentuknya. Ini segi berapa, ini segi 3, ini segi apa, masih ada nih. Saya tunggu 1 menit lagi. Udah? Atau belum? Yang online, gimana yang online? Udah dikerjain belum nih yang online? Diam-diam Mbak ini yang online. Ayo, ini yang bisa nanti kita kerjain satu ya. Kita bakalan kerjain yang tadi memasak air, saya kasih buat tambah nilai. Simbol konektor yang mana? Yang sebelumnya? Oke. Bentar ya. Udah tuh tadi simbol konektor kan bulat tuh, gunanya adalah untuk penghubung. Itu aja. Simbol konektor untuk menghubungkan atau penghubung. Jangan cuma di game doang yang pintar nih, gimana cara untuk menyelesaikan masalah. Kalau lagi kalah di lane-nya, gimana cara untuknya? Apakah push to red atau gimana? Di sini juga perlu nih. Ini sangat perlu dan bakalan dipakai jika memang kamu punya cita-cita menjadi seorang programmer. Jangankan programmer, ini kita buat air aja, masak air perlu hal seperti ini. Udah atau belum nih? Sekali lagi, saya bilang ya jangan ditulis semua nih. Yang dikit-dikit aja. Simbol decision yang menghasilkan 2 kemungkinan, iya atau tidak. Nah, ayo 5, 4, 3, 2, 1, 0. Udah sampai mana dicatat semua? Udah sampai sini? Yang penting kamu ngerti aja nih, segitiga ini apa sih kegunaannya? Ini apa, kotak apa, persegi panjang? Udah ya? Oke. Nah, kita lanjut yang terakhir. Yang ini yang dicatat adalah ini aja. Tahu ya perbedaannya ya? Yang tadi kotak, yang ini ujungnya ini agak tumpul nih. Nih. Nah, sekarang bentuk gambarnya yang gini. Yang ini dicatat ini aja. Nanti kita baru pakai simbol-simbol yang lainnya. Ini masih belajar yang mudah-mudah nih. Ya, segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Udah? Oke, sama yang terakhir nih. Yang ini aja. Sama yang terakhir yang ini, simbol input atau output. Nah, kita ada belajar ya, input itu apa artinya? Oke, masukkan. Kalau output, keluaran ya. Oke. Simbol input output menyatakan proses input output tergantung jenis peralatannya. Yang ini aja saya suruh catat nih. Ya, saya tunggu. Udah? Udah ya? Oke. Nah, kemudian saya tanya nih, dari tadi yang saya udah suruh buat, ada berapa banyak simbol? Ada 8 simbol ya, benar ya? Ada 8 simbol. Nah,
Ini nggak usah pakai, ini nggak usah pakai. Nah, sekarang kita bakalan buat seperti begini. Contohnya, ini kan terlalu rumit ya. Ini terlalu rumit. Tadi kan saya buat adalah flowchart bagaimana cara memasak air. Nah, berarti kita mulai dulu nih. Yang pertama coba kamu buat nih. Berarti mulai pakai yang begini tandanya. Benar nggak? Kalau ini tadi tandanya ini apa nih? Ayo, kalau tadi tandanya yang lonjong gini apa gunanya? Untuk tombol start, benar ya? Nah, ya, coba dibuat nih. Habis start, kemudian tanda panah ke bawah. Nah, yang kedua tadi rumus masukin air apa? Memasak air gimana? Yang pertama tadi start, gimana? Paham nggak nih Mas Ustaz? Paham nggak? Oke, sebagi. Kita buat sama-sama. Saya ajarin awalnya aja. Nah, yang pertama tadi kan start, benar ya? Start berarti, coba digambar ya. Start berarti pakai yang begini. Oke. Kemudian, mengambil panci. Panci itu pakai yang mana nih grafiknya? Sorry. Pakai yang kayak mana? Yang inikah, 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 atau gimana? Yakin? Apakah memang begini dia bentuknya? Coba, kan ada berapa banyak tadi saya suruh gambar itu simbolnya? Ada 8. Di antara ke-8 itu mengambil panci pakai yang mana? Ayo, nah itu dibuat nih. Paham ya? Nah, jadi kita sekarang buat bagaimana memecahkan masalah menggunakan simbol-simbol yang ada. Di sini saya pakai komputer. Ayo, yang bisa saya kasih tambah nilai plus 5 langsung. Untuk ujian. Kita ujian kapan? Tanggal 6 ya? Tanggal 6. Ayo, coba kamu buat nih dari 8 logo yang tadi saya suruh buat. Dari 8 simbol. Yang mana dipakai untuk... Nah, ayo coba dibuat aja nih yang dibuat bagaimana menurut kamu nih. Oke, ini start, ini tanda panah. Oke, nah dari logo yang ini, nah berarti kita udah masuk ke bagian yang ini ya. Nah dari logo ini, input output simbol yang mana kita pakai. Dari 8 simbol tadi yang saya suruh buat, kita pakai yang mana nih? Apakah yang ini, apakah yang ini, atau yang mana nih? Atau yang ini? Oke, saya kasih jawabannya. Kita pakai yang persegi seperti gini. Kenapa kita pakai yang ini? Simbol input. Tadi kita nomor 2 adalah ambil panci. Ambil panci berarti input. Nah, berarti kita pakai yang ini. Ayo, coba dibuat ya. Nah, ini kan udah buat start nih. Buat tanda panah. Kemudian pilih yang ini. Mengambil panci. Kemudian buat tanda panah lagi ke bawahnya. Nah, habis mengambil panci, masukkan air. Pakai yang mana lagi simbolnya? Ayo. Masukkan air. Masukkan air itu pakai simbol yang mana? Hah? Ayo. Hanya 8 loh. Masa dari 8 itu pilih salah satu saja nggak bisa. Yang mana kita pakai ini?
Start berarti tidak pakai lagi, karena kan hanya untuk start sama end. Simbol manual yang mana? Yang ini? Ini udah masuk proses nggak nih? Kalau masukin air termasuk proses nggak nih? Termasuk? Belum dong. Nah, ayo. Kita masih tetap pakai yang ini juga. Ini untuk bagian masukkan air. Kenapa kita tetap pakai ini? Karena ini kan kita masih memasukkan airnya. Belum masuk ke dalam proses pemanasannya. Belum masuk proses ke dalam untuk airnya nih. Ayo. Nah ini. Habis mengambil panci tadi ini adalah masukkan air ke dalam panci. Oke. Nah, habis itu apa lagi nih? Kalau semua yang jawab berarti nggak ada yang dapat dong nilainya. Ayo. Nah, habis pakai yang ini, pakai yang mana lagi nih? Nah, ini baru kita udah masuk ke bagian proses. Proses pakai yang mana? Letakkan panci, oke. Ya, kita tinggal 45 menit lagi nih. Ini 4 sama 5 kita gabungin aja nih. Nomor 4 pakai yang mana? Simbol manual yang mana? Yuk dikerjain. Ayo dikerjain. Yang mana simbol manual? Saya kasih nilai plus 5 untuk 3 orang. Berarti ada 3 orang dapat nilai plus 5 nih. Kenapa nggak bisa turun ya? Ya, coba dibuat dulu. Ya, waktu kita tinggal 10 menit lagi nih. Yang ini apakah masih pakai seperti gini, atau kotak, atau bulat, atau yang mana? Nah, ini kita ada buat nih. Ini start. Pakai yang ini. Mengambil panci, masukkan air ke dalam panci. Ya. Nah, saya tanya. Selanjutnya, langkah selanjutnya pakai yang mana tandanya? Pakai yang ini juga. Ayo, mana nih? Pakai yang mana tandanya? Oke, nggak ada yang bisa jawab lagi. Oke, jawabannya itu adalah pakai yang ini. Nah, kenapa proses? Kan di sini kita udah dilihat nih. Prosesnya itu adalah letakkan panci di atas kompor dan nyalakan. Nah, ini kan berarti kita di sinilah prosesnya. Menunggu airnya sampai matang atau tidak. Benar atau salah? Benar ya? Nah, kalau mengambil pancil sama masukkan air ke dalam panci, itu adalah tadi tandanya yang ini, simbol input. Berarti kan memasukkan. Benar atau salah? Benar ya? Ayo, ini masih soal pertama nih. Oke, yuk kita buat yuk. Nih, berarti ini kita pakai yang persegi panjang. Wow, ini juga nih yang jawab nih berarti. Gak ada yang dapat nih. Berarti di sini letakkan panci di atas kompor. Nyalakan api. Nah, setelah ini apa lagi nih? Nah, jika bunyi berarti sudah matang. Jika tidak bunyi berarti belum matang. Itu pakai simbol yang mana? Oke, benar ya. Berarti sudah mulai dapat nih. Kita pakai simbol decision. Menunjukkan suatu kondisi tertentu.
yang menghasilkan dua kemungkinan. Nah, oke. Berarti kita pakai yang segitiga. Nah, berarti ini ada dua kemungkinan ya, benar ya? Ini ada kemungkinan kalau ya gimana, kalau tidak gimana. Ini sangat perlu loh, nanti kamu bakalan lanjut nanti ke SMA pun, ini masih tetap dipakai, kalau nggak percaya. Jadi di sini nanti kita masih belajar pelan-pelan aja, dikit-dikit aja. Nah, berarti ini tadi ada dua kemungkinan. Oke, waktu kita tinggal 4 menit lagi, gimana nih? Nah, kalau yang ini berarti tidak ya. Nah, dibuat seperti gini nih. Kalau air sudah matang, ini iya, ini tidak. Nah, kalau tidak itu pakai simbol yang mana lagi nih? Apakah masih, berarti kita hanya pakai 1, 2, 3, 4. Hanya 4 simbol kita pakai. Nah, kalau tidak pakai simbol yang mana? Yang kotak atau yang ini? Ayo. Yang kotak atau seperti gini? Ayo. Yakin kotak? Coba dibuat dulu. Gimana? Menurut kamu nih? Ini gara-gara panjang tanda panahnya jadi nggak muat. Oke, nah jawabannya itu adalah pakai yang ini. Pakai tetap yang seperti begini. Kenapa? Mana nih? Nah, yang kotak itu hanya berlaku jika memang tidak ada pilihan lagi. Paham ya? Nah, kamu pakai kotak ini jika memang tidak ada yes atau no. Nah, kalau dia pakai ada iya atau tidak, wajibnya itu pakai yang seperti begini. Ini adalah ketentuannya. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau misalnya nih kamu nanti bakalan di SMA bakalan belajar kayak gini lagi. Air sudah matang atau tidak, yang penting ada tanda segitiga begini. Kalau tidak, kita bakalan tetap memakai yang ini. Apapun jawabannya tetap pakai simbol yang ini. Bukan yang kotak seperti begini. Paham? Paham ya? Oke. Hah? Ya. Boleh, nanti disambung. Nah, ini nanti saya bakalan kasih tugas lagi ya. Tugasnya itu kamu tetap pakai simbol yang seperti gini lagi.
sama semua simbolnya, tapi diganti isi dalamnya supaya kamu paham. Nah, selain masak air yang menggunakan tanda ini sama tanda ini apalagi nih contohnya? Nah, masih banyak ya. Memasak telur kan hampir sama caranya. Kalau sudah matang gimana? Kalau belum matang gimana? Oke? Paham? Paham ya? Ini tugasnya gampang, hanya menggambar dan ingat tugas satu lagi yang untuk nilai tugas. Boleh? Boleh ya? Berarti ini kita tinggal 2 menit lagi, ini kita pakai. Oke. Sampai di sini untuk materi kita ada yang mau ditanyain nggak nih? Ya, iya sama tidak masih tetap pakai yang ini. Karena memang sudah ketentuan rumusnya pakai yang seperti begini. Oke? Paham ya? Nah, ya diaktifin dulu kameranya sama absensi dulu yuk. Tugasnya nanti saya berikan di GC ya. Oke, nah sampai di sini dulu. Kita jumpa di minggu depan dan bye-bye.